Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadu wa nusalli wa nusallimu ala ma ba'du. Al-Fatihah. Amin. Kemarin sudah saya sampaikan sifatnya sahabat. Nah, jadi yang perlu dihafalkan itu 6 sifat sahabat. Kita akan kaji hayatus sahabat, kehidupan sahabat. Yang ringkasannya dulu harus hafal ringkasannya. Ringkasannya sahabat itu punya 6 sifat. 1, yakin kepada kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Iki nomor 7. Oke, kudu hafal kabeh 6 sifat iki. Nomor 1, yakin kepada kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tulis. Yang kedua, sifatnya sahabat itu sholatnya khusyuk dan khudu'. Sholatnya khusyuk dan khudu'. Hudu itu apa? Enggak tak terang orang. Isi tulis bening tulis. Nak hudur. Khudu' khudu'a ain. Khudu'. 3, ilmu ma'adzikir. Ilmu ma'adzikir. Yang keempat, ikramul muslimin. Ikramul muslimin. Nomor 5, ikhlas. Tashihun niyah. Memperbaiki niat. Tashihun niyah. Meluruskan niat. Jadi sifatnya sahabat yang nomor 5, tashihun niyah. Ikhlas itu. Tashih, mensohehkan, mentashih, tashihun niyah. Kemudian yang nomor 6, dakwah wa tabligh. Sahabat itu semuanya ahli da'i, ahli dakwah dan ahli tabligh. Kayak Nabi kan khairud da'i. Marhaban ya khairud da'i. Marhaban, selamat datang ya khairud da'i, wahai orang yang paling baik-baiknya da'i dakwah. Jadi sahabat semua da'i, yang khairud da'inya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu khairud da'i. Nyanyian berdiri kan nyanyian. Marhaban ya khairud da'i. Nah, inilah 6 sifat ini akan diterangkan ini dalam hayatus sahabat. Apa itu kesimpulannya itu 6 itu. Jadi harus hafal dulu 6 ini. Hafal, nanti berusaha ngamalkan. Ngamalkan, ya amalkan semua, enggak bisa satu tok. Enggak bisa. Kalau orang imannya itu belum 6 ini, ya belum lengkap imannya. Ya harus yakin kepada kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nomor 2 harus sholatnya khusyuk dan khudu. Sahabat itu, sahabat itu khusyuk itu hatinya, khudu itu badannya. Badannya sesuai dengan syariat, caranya wudu, caranya macam-macam itu badannya itu khudu ya. Kalau khusyuk itu hatinya.
Kemudian untuk itu apa? Harus mencari ilmu. Tiap hari para sahabat itu mencari ilmu. Tidak pernah sahabat itu terus duduk di rumah nongkrong, nggak ke masjid, nggak ngaji dengan Nabi, nggak pernah. Ilmu, tapi ilmu harus mazikir. Tidak boleh ilmu tok, tidak boleh. Kalau orang ilmu tok nanti sombong. Boleh gelar sampai bilang-bilang gelar. Tapi kalau ini tidak usah gelar-gelaran, tapi yang penting ilmu mazikir. Jadi orang berilmu harus berzikir. Orang berilmu tidak berzikir itu nanti akan sombong. Merono pun aja. Sedikit berister mulai tak ngono. Ya, ilmu mazikir itu ya. Kemudian yang keempat, ikramul muslimin. Memuliakan orang lain. Saudara muslim memuliakan. Jadi tidak ada yang saya dulu tidak ada, sampean dulu. Iya, jadi makanya orang 6 juta kumpul nggak ada tukaran dulu karena kamu dulu saja, jangan saya. Monggo, sampean ngarep lemburi, ngono lho. Kabeh ngono, wong 6 juta ini kumpul ngono kabeh. Ya kon itu kan. Coba kalau nggak seperti itu, Pak Irul Muslimin, itu tukaran, masih orang tukaran, kumpul 6 juta. Karena orang yang ikramul muslimin, jadi mementingkan kepentingan orang lain dulu. Saya belakangan. Apalagi orang mukmin ya, hewan pun harus didahulukan. Hewan itu. Makhluk Allah lah pokoknya. Semua makhluk. Kalau Al-Quran, kamu dengan burung itu sama. Quran mengatakan begitu kan. Burung itu yang terbang itu sama seperti kamu. Kata Allah Ta'ala begitu. Gak bedanya kamu sama. Bagi Allah Ta'ala sama saja semua. Kamu sama burung sama tikus orang. Jadi ikrar muslim itu apalagi orang muslim. Nabi bersabda kepada Ka'bah, "Hei Ka'bah, kamu baunya wangi, kamu ganteng, gagah, tinggi, dihormati orang banyak, tapi masih mulia orang mukmin daripada kamu." Ka'bah tidak ngomong oleh Nabi. Orang mukmin nggak boleh dirasani, dosa sing rasani. Ka'bah rasanya ora apa-apa. Ka'bah elek iki, ireng, ora putih. Ka'bah ngrasani Ka'bah, rasane mukmin dosa. Irduhu wa maluhu wa jamuhu haram semua orang mukmin. Rasulullah pada Ka'bah lebih mulia orang mukmin daripada kamu. Ka'bah itu ikramul muslimin. Kemudian tashihunia, selalu membetulkan niat. Kalau amal apa-apa itu selalu dipikir niatnya yang baik. Nanti setelah dalam beramal dikoreksi, saya benar enggak niatnya ini. Sudah selesai beramal, enggak usah cerita sama orang. Itu sahabat begitu sahabat. Nah, kemudian kelimanya itu tadi diperolehnya ketika keluar di jalan Allah. Bismillah dakwah tabligh, di dalam dakwah dan tabligh itulah kita mempelajari semuanya tadi. Ilmu mu'adzikir, belajar salat khusyuk, belajar itu ketika dakwah dan tabligh itu disitulah ada media pembelajaran kepada yang nah, jadi itulah para sahabat. Besok satu-satu harus hafal sahabat. Tak tunjuk besok kalau dia dulu. Ya. Non. Besok ngapalkan 6 sifat itu apa saja. Sifat sahabat. Iya, sinam mau loh. Itu disuruh. Ampun. Ayo, udah balno. Besok sampai moco. Dengan la ilaha illallah. Yakin kepada kalimat thayyibah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nomor loro.
Sholatnya khusyuk dan dan khudu. wudu. Nomor 3. Mencari ilmu Ilmu yang dengan zikir. Ilmu ma'azikir. zikir. Yang keempat. Muslimin. Ikramul muslimin. Kaum muslimin ya. Nomor 5. Melurus ikhlas. Tasfiyah. Tashihun niyah. Tashihun niyah. Tasfiyun niyah. Meluruskan niat ya. Nomor 6. Tabligh. Dakwah. Dakwah tabligh. Dakwah wa tabligh. Dakwah wa tabligh. Dakwah itu ngajak. Dakwah itu ngajak. Orang mau sholat ngajak orang sholat. Orang mau zakat ngajak orang zakat. Kita mau puasa ngajak orang puasa. Ayo puasa ini puasa sunnah. Itu namanya ngajak itu dakwah. Tabligh itu menyampaikan ajaran-ajaran Quran hadis itu tabligh. Jadi kalau dakwah itu tidak usah punya ilmu, kalau tabligh harus punya ilmu. Dakwah kan bisa cilik ngajak, Pak, ayo Pak ke pasar, ngajak ditarik-tarik ke masjid. Ayo Pak ke masjid Pak, anak cilik bisa narik-narik ke masjid. Jadi dakwah itu wajib, semuanya wajib. Nah, tabligh yang harus belajar. Nah, sekarang kita lanjutkan mempelajari hayatus sahabah. Para sahabat yang punya sifat 6 itu tadi nanti saya uraikan satu-satu. Sekarang saya akan membacakan sifatnya sahabat yang mulia. Sifat-sifatnya yang lain itu yang 6 kan yang wajib hafal, ini yang lain-lainnya. Oh, ini. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asar ya. Ini pindah. Wa akhraja Abu Nu'aim fil Hilyah an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala inna Allaha nazara fi qulubil ibad. Oh, wa akhraja aidan an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu aksaru siyaman wa aksaru suratan wa aksaru ijtihadan min ashabi Rasulullah sallam wa hum kanu khairun minkum qalu lima ya Aba Abdillah Abdurrahman qala hum kanu azhada fid dunya wa arghaba fil akhirah kadza fil khilyah. Ini jadi kemarin sifatnya sahabat sudah saya bacakan, yang ada lagi sahabat yang disifati oleh Ibnu Mas'ud. Dikeluarkan hadis ini oleh Ibnu Mas'ud lalu Ibnu Mas'ud itu bersabda begini, Ibnu Mas'ud berkata, antum aksaru syaman wa aksaru suratan wa aksaru jahadan min ashab Rasulullah. Kamu semua tabi'in ya, kepada tabi'in. Kamu semua wahai tabi'in, wahai murid-muridku, muridnya Ibnu Abbas, aksaru syaman, poso Senin Kemis, poso Daud, poso terus. Iku tabi'in itu ngono. Wong senang poso tuh. Wa aksaru salatan, dan akeh salate tahajud terus. Salat duha, salat iku tabi'in itu ngono. Wa aksaru jihadan, dan akeh berperang. Kamu banyak jihad kamu. Min ashabi Rasulullah, daripada para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahum, ada pun mereka sahabat kanu
adalah mereka khairan lebih baik minkum dari kamu semua. Kamu walaupun akeh posone, akeh sembayang sunai, akeh perangi timbang sahabat dekatnya Nabi, tapi kamu itu tidak akan sebaik para sahabat, lebih baik para sahabat daripada kamu. Qalu, maka mereka menjawab, lima ya Aba Abdurrahman, kenapa ya? Kok bisa begitu? Kok sahabat kalah dengan saya, kok malah para sahabat lebih baik? Qala, maka Abdullah bin Mas'ud menjawab, hum, mereka, para sahabat, kanu mereka, azhada, lebih zuhud, di dunia, di dalam masalah dunia, wa arghaba, dan lebih cinta fil akhirati, di dalam masalah akhirat. Jadi para sahabat itu zuhud sekali. Orangnya tidak senang dunia. Nah, kamu senang puasa, senang sholat, senang jihad, tapi senang dunia. Nah, itu. Jadi itu sifatnya sahabat itu azhada, lebih zuhud di dunia, di dalam masalah dunia. Wa arghaba, dan lebih cinta fil akhirati, di dalam urusan akhirat. Itu kekalahan kita dengan sahabat itu begitu. Memang ada sahabat yang seperti senang tahajud, ya, tapi tidak kayak orang tabiin itu, hebat tabiin itu. Tapi masih kalah pangkatnya tuh. Di sisi Allah pangkatnya kalah, lebih tinggi sahabat. Karena zuhud. Jadi zuhud itu apa zuhud sih? Zuhud itu meninggalkan barang yang makro. Ragu-ragu nabi gak gelem. Ini nak ikhya diterang panjang lebar itu orang zuhud itu. Orang wirai itu. Wirai yang diterang dalam ikhya itu kemarin. Itu sifatnya sahabat itu. Nah, di situ kalahnya orang-orang sekarang itu. Orang sekarang harus apa dipangan. Wal fil akhirah. Wa kharaja aidan an Abi Wa'il, dan dikeluarkan juga dari Abi Wa'il, qala sami'a Abdullah rajulan yaqulu ana zahidun fid dunya aribun fil akhirah. Faqala Abdullah ulaika ashabul jabiyah istarata khamsumi'atin minal muslimina alla yarji'u hatta yuqtalu fahalaku ru'usahum walakul aduwa faqutilu illa muhfiran anhum kala fil filyadil awliya. Ini ada cerita lain lagi dari Abi Wa'il qala sami'a Abdullah, mendengarkan sahabat Abdullah bin Mas'ud, rajulan, pada seorang laki-laki, yaqulu, yang ngomong begini, ena zaitun, mana katanya ada orang yang zahid di sini, ayo, mana zaitun, mana orang yang tukang zuhud, fit dunia, orang yang zuhud di dalam dunia, arroibun fil akhirah, orang-orang yang cinta akhirat, coba mana orangnya. Faqala Abdullah, maka Abdullah berkata, ulaika ashabul jabiyah, itulah ashabul jabiyah, orangnya zuhud dan cinta akhirat. Ashabul jabiyah itu siapa? Ashabul jabiyah ini maknanya. Qaryatun, dari jabiyah itu nama desa, min akmali Damaskus sana, min nahiyati jaulan fi shimali Khoron,
Fisin min wastaqbalal shimal zaharat lahu zaharat. Bakanat markazul juyush al-islami fi ahdi Umar. Makanya idza qadima Syam yaqtu biha thumma wa ya al-an khirbah inda kasirul hayat wal jabi akan hal yaqulu jabi jalan. Wa kana Ibnu Mas'ud fi jumlati min hadal ma'arif fi bilad Syam. Hadis film hadal istidad lilliqa'illah ta'ala. Jadi Jabiah itu nama desa di Syria sana, nama desa Syria. Di situ tempatnya markas tentara zamannya Umar. Itu markas tentara mau yang mau jihad fisabilillah, kumpulnya di situ tuh, di Jabiah itu. Ashabul Jabiah itu Jabiah. Kenapa Ashabul Jabiah itu dikatakan zuhud dan dikatakan senang akhirat? Ini kelakuannya nih. Istaroto khumsumi'atin minal muslimina. Ini membuat persyaratan 500 minal muslimin dari orang muslim. Jadi ada di situ, di markas itu ada 500 orang buat perjanjian. Semua berjanji semua. Apa janjinya? Alla yarji'u hatta yuqtalu. Nanti kalau pergi perang 500 orang ini jangan ada yang pulang sampai mati. Sampai mati. Jadi enggak pulang sampai mati. Jadi inilah contohnya orang yang meninggalkan dunia ya, kemudian senang akhirat. Ini contohnya. Ada 500 orang di markas itu mau berangkat berperang. Mereka menulis satu perjanjian. Kami semua masing-masing tidak akan pulang sebelum terbunuh. Ya terbunuh ya ketemu sampean. Hatta yuqtalu. Fahalaqu usahum. Maka mereka mencukur rambutnya. Saya kira 500 gundul kabeh, digundul kabeh, janji ndak akan pulang. Pulang hanya namanya saja. Falaqul adwa, dan mereka akan bertemu dengan musuh. Fakutilu, maka terbunuh semuanya. Illa mukhbiran anhum, kecuali seorang yang membawa berita dari mereka. Jadi 499 mati, satu dok nggak mati. Kenapa? Ya ben iso ngabari loh. Laporan komandan, laporan kawan saya 499 sudah mati semua. Itu kata Ibnu Mas'ud, itu contohnya orang yang sudah meninggalkan dunia, sudah zuhud dan senang kepada akhirat itu. Jadi ada, bukan tidak ada. Ini bukan sahabat, ini yang diomong bukan sahabat. Orang Ashabul Jabiah itu bukan sahabat yang di situ. Sudah tabi'in. Jadi kalau tadi yang hadis pertama kan Ibnu Mas'ud bercerita tentang kelakuannya sahabat. Kalau ini enggak, ini tabi'in ini. Yang punya sifat begini tabi'in. Jadi ada 500 orang gundul kabeh, dicukur, kemudian berjanji setia tidak akan pulang sebelum terbunuh. Artinya perang terus, maju terus, enggak balik-balik. Oh, balik tinggal namanya saja. Jadi wis pamitan karo bojone, wis salaman karo anak-anake. Kan punya anak, punya istri. Bukan orang Joko tuh, bukan Joko. Cuma sudah nikah.
Kalau belum nikah ya nikah dulu. Jadi jarang orang yang berperan itu belum nikah semuanya. Jadi ya mesti banyak anak yatim akhirnya. Anak yatim banyak janda. Gitu. Itu contohnya. Contohnya orang-orang tabiin yang niru sahabat. Walaul adwa faqudilil mukhlal. Wa kadza fil khidil awliya. Demikianlah diceritakan dalam kitab Hilyatul Awliya juz 1 halaman 135. Jadi ada juga bukan sahabat tapi kelakuannya kayak sahabat. Makanya di dalam Al-Quran diceritakan walladzi tabu'uhum dan orang-orang yang niru sahabat. Orang yang niru sahabat ya sama dengan sahabat sudah. Sama. Masuk radhiyallahu anhu. Wa akhraja aidan dan ada juga digunakan hadis Ali bin Umar dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Anahu sami'a rajulan yaqulu ena zaidun fid dunya aribun fil akhirah fa arahu qabran nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma fa qala anna ulai tas'alu kadza fil hilyah. Ada lagi peristiwa dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dia mendengar seorang laki-laki yang ngomong begini, mana orang yang zuhud di dalam dunia, mana orang yang cinta akhirat, coba saya ingin tahu, tunjukkan saya. Itu di Madinah ngomongnya. Pak Arahu Qobron Nabi, maka Ibnu Umar menunjuk kepada dia kuburnya Nabi. Itu loh. Nabi dan itu Abu Bakar dan itu Umar, itulah bertiga itulah orang yang zuhud dan orang yang cinta akhirat ini. Ini beberapa peristiwa ini. Demikian dijelaskan dalam kitab Hilyah juz 1 halaman 307. Tadi Hilyah juz 1 halaman 135, sekarang Hilyah jilid 1 halaman 307. Nah, jadi itu contoh-contohnya orang-orang yang zuhud dan orang yang cinta akhirat. Ada Rasulullah bersabda, la aisha illa aisul akhirah. Apa artinya? La aisha tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Jadi ini di dunia tidak ada kehidupan aslinya itu. Kita itu sudah sebentar aja. Lam yalbasu illa asiyatan au duhaha. Itu dalam Al-Quran. Nanti kalau di akhirat kita ketemu kan, kamu dulu di dunia berapa tahun umurnya? Lam yalbasu illa asiyatan au duhaha. Kayaknya sawaktu sore tok, kayaknya sawaktu duha tok. Kayak rong jam tok. Nang dunia sing umur satu-satusan apa man sing umur nomis mati. Sing umur 100 be lam yalbasu illa asiyatan au duhaha. Iku pada ngomong kayak gue misalnya akhirat makanya kayak Nabi la aisa illa aisa akhirah. Tidak ada kehidupan itu kehidupan akhirat. Di sini bohong, kehidupan bohong nih. Kita ketipu kalau kita nuruti kehidupan sekarang kita ketipu. Kami itu harus sekogi. Terus iki nyambung. Udah. Jadi tadi sahabat Ibnu Umar menunjukkan bahwa contohnya orang yang zuhud dan orang yang senang cinta akhirat adalah Kanjeng Nabi, Abu Bakar dan Umar. Ditunjuk kuburannya, itu kuburannya. Anda ulai tas'alu, Abu kamu tanya itu ya? Wa akhraja Ibnu Abi Dunya an Abi
Arokah yaqulu sholaitu ma'a aliyin radha anhu salat al-fajri falamma fatala an yaminihi makasa ka'anna alaihi ka'abatan hatta idza kana syamsu ala ha'itil masjidi qida rumhin shalla ra'atani thumma qalaba yadahu faqala wallahi laqad ra'aitu ashab Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fama aral yawma syai'an yusbihuhum laqad kanu yusbihuna sufron tu'san uhubron baina yunihim ka amsali raqabil mi'za qad batu lillahi sujjadan wa qiyaman yatluna kitaballahi wa tarawahuna baina jibahihim wa aqdamihim wa idza asbahu fadzakurullaha madu kama yamidul asyajaru fi yaumir rihi wa marat a'yunuhum hatta tabulla yabahum wallahi laka annal qauma batu ghafilin tumanado famaru ya ba'da zalika muftaron yadhaku hatta qatalahu ibnu muljam aduullah al-fasik kadza fil bidayah. Masyaallah. Ini ceritanya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Iki terjemahan apa kitab itu? Kitab ana terjemahannya ono. Jadi tuku loro lah. Tuku terjemahannya kitabnya yo. Regane larang ya. 100 ke atas. Iya, ya, satu. Ya enggak ini terjemahannya enggak sampai ya. Asing Arab sing udah larang. Gus Baha ngaji pisan ta Gus Baha. Ya, juga ngaji ayat itu apa? Bukunya no gambar Gus Baha. Ono ya? Nggih. Ono gambar Gus Baha bareng fotonya. Oh, berarti terjemahan kubah itu. Ndek iku gak ono. Tapi mbu sing terjemahan apa sing itu? Koyoke sing gak terjemahan sih. Sing ono gambar. Oh, iya. Nggih. Hayatus. Diriwayatkan Abu Nu'aim dari Abdullah bin Umar anhuma katanya barang siapa yang ingin mengikuti suatu sunnah maka ikutilah sunnah mereka yang telah wafat. Mereka itulah sahabat-sahabat Muhammad radhiyallahu anhu. Karena mereka adalah golongan manusia yang terbaik dalam umat ini. Paling baik kalbunya, paling baik ilmunya, dan paling sedikit kepura-puraannya. Mereka adalah kaum yang telah dipilih Allah SWT untuk mendampingi nabinya dan menyebarkan agamanya. Maka contohlah akhlak dan perbuatan mereka. Mereka adalah sahabat-sahabat Muhammad SAW. Mereka itu di atas petunjuk yang lurus. Demi Allah, Tuhan Ka'bah, demikianlah tercantum dalam kitab Alfiyah halaman juz 1 halaman 35. Diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dari Abdullah bin Mas'ud yang berkata kepada para tabi'in, kalian memang lebih banyak saum, mengerjakan sholat dan menanggung kesusahan daripada para sahabat Rasulullah SAW, tetapi mereka tetap lebih baik daripada kalian. Mereka berkata, mengapa demikian hai Abu Abdurrahman? Lalu jawab Ibnu Mas'ud, mereka adalah zuhud, tidak mencintai dunia.
dan lebih bergairah kepada kehidupan akhirat apabila dibandingkan dengan kalian. Demikian diriwayatkan dalam kitab Al-Hilyah juga. Abu Nu'aim juga meriwayatkan dari Abu Wa'il yang berkata bahwa Abdullah telah mendengar seorang lelaki berkata, di manakah orang yang zuhud terhadap dunia dan bergairah kepada kehidupan akhirat? Abdullah pun berkata, mereka adalah penghuni Al-Jabiyah, yaitu 500 orang muslim yang telah menetapkan untuk tidak kembali dari jihad sehingga terbunuh. Mereka telah menggunduli kepala mereka dan bertempur dengan musuh, lalu semuanya gugur syahid kecuali seorang saja sebagai penyampai berita mengenai mereka. Kabar ini tercantum dalam kitab Al-Hilyah juga, halaman 135. Abu Nu'aim juga meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu bahwa ia mendengar seorang laki-laki berkata, di manakah orang-orang yang zuhud terhadap dunia dan bergairah kepada kehidupan akhirat? Maka Ibnu Umar menunjuk kepada kuburan Nabi SAW dan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum. Kemudian Ibnu Umar berkata, adakah kamu bertanya mengenai mereka? Demikian tersebut dalam kitab Al-Hilyah. Dikatakan oleh Ibnu Abu Dunya dari Abu Arokah, katanya, aku pernah mengerjakan sholat subuh bersama Ali radhiyallahu. Ketika ia berpaling ke kanan, ia terdiam seakan-akan telah ditimpa kesedihan. Sampai ketika matahari telah berada di atas dinding masjid, kira-kira setinggi tombak, ia sholat 2 rakaat sholat duha atau sholat isyraq. Kemudian membalikkan tangannya dan berkata, demi Allah, sesungguhnya aku telah melihat sahabat-sahabat Muhammad SAW dan aku tidak melihat siapapun pada hari ini yang menyerupai mereka. Pagi-pagi mereka dalam bertangan kosong, rambut yang kusut, dan pakaian yang berdebu. Di antara kedua mata mereka terdapat tanda hitam, bagaikan lutut kambing. Mereka menghabiskan waktu malamnya dengan sujud dan berdiri sibuk mendirikan sholat. Karena Allah, karena sujud karena Allah, membaca kitab Allah. Kemudian mereka naik turun di antara dahi dan tapak kaki mereka, yaitu sholat tahajud. Pagi-pagi mereka berzikir kepada Allah sampai bergerak-gerak miring sebagaimana pohon yang bergerak pada hari yang berangin. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan air mata mereka bercucuran sehingga membasahi pakaiannya. Itu para sahabat anggar zikir pada nangis kalau orang soal zikir orang lamun, zikir khusus jadi nangis. Demi Allah, sesungguhnya kaum yang ada sekarang menghabiskan waktu malamnya dalam keadaan lalai. Kaya saiki arep bengi turu tok. Kemudian Ali lalu bangun dan aku tidak pernah lagi melihatnya tertawa sampai kelihatan giginya hingga ia terbunuh oleh Ibnu Muljam, musuh Allah yang fasik. Demikian tersebut dalam kitab Al-Bidayah. Abu Nu'aim juga melihatkan, jadi ini sebelum Ali terbunuh ini ya. Kan Ali terbunuh, yang bunuh kan namanya Ibnu Muljam. Itu orang yang pura-pura ya, orangnya itulah. Jadi semuanya dikafirkan, kafir semua, akhirnya Ali dibunuh. Abu Muljam dia sing gak kafir. Masya Allah. Itu Sayyidina Ali tadi memberikan sifatnya para sahabat begitu. Kalau malam pada sholat terus, kalau siang kayak gitu, zikirnya sampai siang. Itu.
Jelaskan saja jam 10 lebih 5 menit. Ada itu orang ngantuk kami. Ditelepon Kak Iso, nanti mau. Iya. Turu. Makanya cinta ini timbang kosong di sini. Telepon Mbak Mila ya Kak diangkat. Oh, Makanya. ya Allah Dewian. Alhamdulillah. Amin. Kita tutup Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala suratan tunjina biha min al-ahwali wa Amin. Alhamdulillah bihadzal al-hajat wa tudahhiruna sayyi'at tarfa'una biha darajat wa tudakhkhiruna biha al-ghayat min jami'il khairati fil hayati wal mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fid jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa janban al-maut. Allahumma hadina ala bika wal maut wa anna jazam minna. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka min abdika wa rasulika Amin. wa na'udzubika min syarri ma sa'alaka min abdika wa rasulika min balagh wa la hawla wa la quwwata Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi ala alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bi hurmatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim Kurang kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun Yai pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, Bor.